Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustaz Dika dalam mata pelajaran IPA terpadu. Pada hari ini kita akan membahas bab terbaru adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun materi pertama yang harus kita pelajari adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Lanjut. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Secara umum, benda di sekitar kita itu terdiri dari benda hidup dan benda mati. Ketika kita mengamati kedua benda tersebut, hal pertama yang kita lihat melalui indera mata yaitu bisa bergerak dan tidak bisa bergerak. Namun, belum tentu bisa kita simpulkan bahwa yang tidak bisa bergerak itu merupakan benda mati dan yang bisa bergerak itu makhluk hidup. Contohnya saja, mobil bisa bergerak, dia dikatakan sebagai makhluk tidak hidup. Sedangkan tumbuhan tidak bisa bergerak terlihat secara langsung, namun dikatakan makhluk hidup. Nah, karena untuk melihat dari apakah benda itu makhluk hidup atau tidak hidup, kita harus mengetahui apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas atau disebut dengan respirasi. Yang kedua adalah makan dan minum. Yang ketiga adalah bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak atau disebut dengan reproduksi. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau sering disebut dengan ekskresi. Klasifikasi makhluk hidup. Orang yang pertama kali melakukan pengelompokan makhluk hidup adalah peneliti Carolus Linnaeus. Adapun klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Cabang ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup disebut sebagai taksonomi. Adapun prinsip klasifikasi yang digunakan oleh Linnaeus adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Makin banyak persamaan ciri, makin dekat hubungan kekerabatan, dan pemberian nama dengan sistem binominal nomenklatur. Tujuan klasifikasi: mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Contohnya pada pengelompokan buah-buahan di supermarket dan pengelompokan obat-obatan di apotek. Urutan klasifikasi makhluk hidup dari tingkat tertinggi dan terendah bisa kita katakan disebut sebagai takson. Perhatikan tabel berikut. Tingkat tertinggi yang pertama adalah kingdom. Selanjutnya adalah divisi dan filum. Divisi ini untuk kelompok hewan, sedangkan filum ini untuk kelompok dari tumbuhan. Selanjutnya adalah kelas, ordo, famili, genus, dan yang terendah adalah spesies. Semakin rendah, maka semakin kita bisa membedakan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Kriteria klasifikasi makhluk hidup. Pertama, kriteria klasifikasi tumbuhan. Organ perkembangannya, habitusnya, bentuk dan ukuran daun, dan cara berkembang biaknya. Kemudian adalah kriteria klasifikasi hewan.
Yang pertama kita lihat adalah saluran pencernaan makanannya, kerangka, skeleton, dan anggota gerak. Kunci determinasi dan kunci dikotom. Kunci determinasi yaitu langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Dasar yang digunakan kunci determinasi adalah pengidentifikasian menggunakan kunci dikotom. Sedangkan kunci dikotom adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Contoh kunci tabel determinasi. Perhatikan tabel berikut. 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan dari kunci determinasi. Sedangkan 1 terdiri dari A dan B. A dan B itu bisa kita katakan sebagai kunci dikotom. Data pada gambar kunci determinasi sebelumnya, jika ditulis akan menjadi kunci dikotom sebagai berikut. Bagaimana membuat kunci determinasi? Langkah-langkah menggunakan kunci determinasi. Yang pertama, kita harus mengamati ciri-ciri spesimen yang tersedia. Kemudian mencocokkan dengan pernyataan yang terdapat dalam setiap langkah kunci determinasi. Kemudian menentukan nomor urut yang tertera di setiap akhir pernyataan dengan pernyataan berikut yang sesuai. Keempat, menentukan nama takson spesimen yang tertera di akhir pernyataan. Berikut tugas di rumah untuk Ananda. Jadi, dikerjakan dulu di rumah. Apabila tidak mengerti, bisa kita bahas di sekolah. Alhamdulillah. Baik, itu tadi pelajaran materi pertama di bab klasifikasi makhluk hidup. Apabila masih ada pertanyaan atau yang belum dipahami dari materi ini, tolong Ananda catat dan kita bahas di pertemuan tatap muka. Sampai ketemu pada pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.